Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa berjumpa lagi bersama belajar matematika bersama Pak Jemi di semester 2. Mari kita lanjutkan pembahasan di semester 2 ini, yaitu kita pertama kali di bab pertama adalah membahas mengenai kekongruenan pada bangun datar di materi SMP kelas 9, dan di sini nanti kita akan membahas mengenai bangun-bangun yang dikatakan kongruen atau tidak, dan juga akan kami sertakan contoh soal dan pembahasannya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke, mari kita bahas mengenai konsep kekongruenan pada bangun datar. Sebelumnya, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai benda-benda yang bentuknya itu sama persis. Sama persis ini dalam hal ini adalah bentuk dan ukuran sama. Benda-benda inilah yang dikatakan sebagai kongruen. Misalkan ada beberapa contoh pasangan gambar di bawah ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Manakah yang dikatakan kongruen? Kita bahas satu persatu ya. Mulai yang pertama ada gambar mobil. Mobil ini kalau kita perhatikan adalah bentuknya sama dan ukurannya sama, berarti adalah kongruen. Kemudian yang gambar kedua ada dua mobil, yang satu ini dengan yang satunya adalah berbeda, bentuknya juga berbeda, ukurannya juga berbeda, berarti artinya tidak kongruen. Kemudian yang gambar yang ketiga ada dua lukisan. Nah, di sini yang kita perhatikan adalah ukurannya, ukuran dari panjang dan lebar figura. Ini 60-40, ini juga 60-40, maka adalah juga kongruen karena bentuk dan ukuran sama. Bentuknya adalah persegi panjang dan ukurannya juga sama. Selanjutnya gambar yang keempat ada dua persegi panjang. Di sini ada tanda penunjuk sama. Jadi tanda yang strip 1 kemudian strip 2 ini menunjukkan lambang tanda sama, maka dua persegi panjang ini adalah kongruen ya. Jadi kita melihat dari ukurannya. Jadi untuk warna atau lukisan ini tidak mempengaruhi istilah yang dikatakan kongruen atau tidak. Kemudian demikian juga ya gambar yang kelima, ada bintang-bintang nih. Bintang-bintang ini bentuknya sama, ukurannya sama, berarti kongruen. Bagaimana dengan gambar yang keenam? Gambar yang keenam ini adalah sama-sama bentuknya segi 4 dan ukurannya sama, namun ukuran sisi dalam hal ini. Namun kalau kita perhatikan ukuran sudutnya ini adalah tidak sama. Jadi yang sebelah kiri ini adalah belak tupat, yang sebelah kanan adalah persegi, maka sudutnya berbeda. Karena ada ukuran yang berbeda, maka pasangan dua bangun ini dikatakan tidak kongruen. Inilah mengenai benda-benda yang dalam kehidupan sehari-hari sering kita menjumpai. Anak-anak semoga bisa memahami dan membedakan manakah yang dikatakan kongruen dan tidak. Kita lanjutkan ke kekongruenan pada bangun datar. Mari kita lanjutkan mengenai kekongruenan pada dua bangun datar. Jadi dua bangun datar itu dikatakan kongruen, jadi bentuknya sama, ukurannya sama ya. Itu jika memenuhi dua syarat, yaitu syarat yang pertama adalah sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Kemudian yang kedua adalah sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Jadi kalau dua bangun datar itu dikatakan sebangun ini apabila memenuhi dua syarat. Nah, lambang simbol kongruen ini bisa ditulis, jadi bisa ditulis dengan menggunakan lambang sebagai berikut. Jadi ini adalah merupakan lambang kongruen. Nah, untuk bangun segi banyak itu adalah segi n dengan n-nya itu lebih dari atau sama dengan 4, berarti mulai segi 4, segi 5, segi 6 dan seterusnya itu harus memenuhi dua syarat di atas. Jadi harus dicek satu persatu, dari dua syarat ini harus dipenuhi semua. Kalau tidak memenuhi salah satu maka tidak bisa dikatakan itu kongruen. Contoh misalkan ada trapesium yang berwarna kuning ABCD ini, kemudian ada trapesium yang kedua berimpit warnanya biru, ini saya putar, kemudian ditranslasikan, digeser ke kanan, maka akan menghasilkan trapesium yang kedua yang berwarna biru ini diberi misalkan trapesium PGRS. Jadi trapesium ini karena hasil translasi maka adalah kongruen. Jadi bisa kita tunjukkan pasangan-pasangan sisi maupun sudut yang sama, yaitu yang pertama adalah pasangan sisi yang bersesuaian, misalkan AB itu akan sama dengan SP, kemudian BC itu sama dengan PG,
kemudian CD sama dengan QR, dan AD sama dengan SR. Kemudian yang kedua, sudutnya yang bersesuaian juga sama besar adalah sudut A itu sama dengan ya S, kemudian B sama dengan P, dan C sama dengan G, dan D sama dengan R. Kemudian dalam penulisan pasangan bangun yang kongruen itu, maka sebaiknya itu dinyatakan berdasarkan titik sudut yang bersesuaian dan berurutan. Jadi disesuaikan dengan titik sudut yang sama dan berurutan. Misalkan dari dua bangun di atas ini yang berwarna kuning dan biru ya. Jadi ini adalah bangun ABCD ini kongruen dengan SPQR. Jadi penulisannya itu SPQR bukan PQRS. Ini sebaiknya kita tulis seperti ini karena apa? Karena sudut A itu sama dengan S. Jadi B itu sama dengan P, dan C sama dengan G, dan D itu sama dengan R. Ini mengenai kongruen bangun datar, penulisan dan sebagainya. Selanjutnya marilah kita bahas mengenai contoh soal yang berkaitan dengan kongruenan dua bangun datar. Ada dua soal. Yang pertama adalah ada tiga bangun belah ketupat A, B, C. Kemudian di sini kalau kita perhatikan di sisinya sudah diketahui 5 cm, 5,5 cm, dan yang C 5 cm. Manakah yang kongruen? Kalau yang berbeda ini adalah yang B 5,5 cm. Berarti yang B jelas ini tidak akan kongruen dengan belah ketupat yang lain karena sisinya berbeda sendiri. Nah, sekarang kita perhatikan yang A sama C. Ini kebetulan kan sisinya sama. Jadi kita cek apakah sudut-sudutnya sama, karena untuk melihat atau mengetahui atau untuk mengecek itu bahwa dua bangun itu kongruen, maka harus dua syarat itu dipenuhi. Sisi sudah dipenuhi, sekarang kita lihat sudutnya. Nah, sudut yang lain, jadi belah ketupat A dan C ini sama. Ini adalah namanya dalam spiak. Jadi kalau misalkan yang bangun A ini 50, berarti yang sini adalah dalam spiak dengan 50. Dalam spiak itu artinya jumlahnya 180 karena terletak di antara sisi yang sejajar. Berarti kalau di sini 50 berarti 180 dikurangi 50 130 derajat. Demikian juga yang belah ketupat yang C ini. Kalau di sini 130 maka sini adalah dikurangi 180 kurangi 130 adalah 50 derajat. Nah, sekarang kita perhatikan sudutnya sama, sisinya sudah sama, berarti belah ketupat A dan C adalah bangun yang kongruen. Kemudian yang nomor 2 ada dua trapesium. Ini sudah diketahui kongruen. Kita tinggal mencari pasangan sisi atau sudut yang ditanyakan. Yang A mencari sisi AD. Maka AD itu akan sama dengan yaitu sisi PS. Nah, jadi karena sisi yang sesuai berarti jawabannya 15. Demikian juga yang DC. Nah, DC itu akan sama dengan yaitu SR yaitu 16 cm. Demikian juga BQ akan sama dengan AB yaitu jawabannya 40 cm. Kemudian yang terakhir QR akan sama dengan yaitu sisi BC. Jadi QR itu sama dengan BC adalah 21 cm. Kemudian yang B untuk mencari sudut. Jadi diketahui sudut A nya itu 60, ini 60, terus B nya itu 40. Bagaimana sudut R dan S? Nah, untuk R ini kan sama dengan C ya, karena yang sesuai. Jadi R sama dengan C itu karena dalam spiak. Berarti jadi sudut C nya ini bisa kita peroleh 180 dikurangi 40, 140 karena dalam spiak. Sama dengan caranya sama dengan S juga. Berarti sudut S itu akan sama dengan D. Berarti 180 kurangi 60, 120 adalah dalam sepihak. Selanjutnya mengenai kekongruenan pada dua segitiga. Jadi untuk bahasan segitiga ini ada topik khusus. Karena apa? Nanti ada sifat khusus ya. Jadi sebagaimana syarat kekongruenan dua bangun datar, maka segitiga ini juga memenuhi syarat yang tadi, yaitu yang pertama syarat sisi yang bersesuaian sama panjang, yang kedua adalah sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi khusus untuk segitiga, jadi untuk menguji apakah dua segitiga itu kongruen atau tidak, maka kita tidak perlu menguji semua pasangan sisi maupun sudut seperti pada bangun segi 4, segi 5, dan
segi 6 dan seterusnya tadi ya. Tadi cukup memenuhi salah satu kondisi berikut, yaitu yang pertama kondisinya apabila diketahui ketiga pasang sisi itu sama panjang, maka bisa dikatakan itu kongruen atau menurut kriteria kondisi sisi. Jadi kalau ada dua segitiga, ketiga sisinya sudah sama pasangannya, maka ini bisa dikatakan kongruen. Kemudian yang kedua, yaitu apabila dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapit itu sama besar. Berarti kriteria sisi, sudut, sisi. Jadi sudutnya itu diapit oleh dua sisi yang diketahui sama. Jadi ini dikatakan kongruen. Kemudian yang ketiga, apabila dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut itu adalah sama panjang, atau bisa diartikan bahwa sisinya itu diapit oleh dua sudut. Jadi pasangan sisi ini diapit dua sudut, maka segitiga ini bisa dikatakan kongruen atau bisa disingkat sudut, sisi, sudut. Kemudian kriteria yang keempat, yaitu apabila dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang, atau bisa disingkat sudut, sudut, sisi. Jadi hampir sama dengan yang ketiga. Kalau yang ketiga ini cirinya kan sisinya di tengah, jadi diapit oleh kedua sudut. Nah, untuk nomor 4 ini tidak, jadi sisinya adalah berkelanjutan, jadi sudut, sudut, sisi. Nah, demikian mengenai kekongruenan pada dua segitiga. Untuk lebih jelasnya saya berikan mengenai contoh-contoh materi yang berhubungan dengan kekongruenan segitiga. Mari kita perhatikan ada dua segitiga ABC dan kongruen dengan BGR. Ini ditunjukkan oleh sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, pasangan sudut bersesuaian yang sama besar, maka sisi di depan sudut ini juga akan sama panjang. Jadi kalau misalkan sudut A ini sama dengan sudut B karena sama-sama diapit oleh sisi yang sama, ada strip 21, ini juga strip 21. Nah, sisi di depannya yaitu sisi BC nanti akan sama dengan sisi QR. Jadi BC sama dengan QR. Jadi karena apa? Di depan sudut yang sama besar. Jadi kalau sudut A ini bisa kita tulis sudut BAC, maka di depannya adalah sisi BC. Perhatikan ada warna merah, ternyata sisinya itu bisa kita ambilkan huruf-huruf yang mengapit huruf di tengah sebagai titik sudutnya. Kemudian sudut P ini bisa kita tulis sudut QPR, jadi sisi di depannya adalah QR. Karena ini sudutnya sama, maka panjang sisinya juga sama, jadi BC itu sama dengan QR. Contohnya misalkan ada segitiga ABC kongruen dengan BED. Ini diketahui sudut-sudutnya digambar, kemudian ada keterangan bahwa AB itu sama dengan BE. Berapa besar sudut ACB? Kita perhatikan, nah, karena sisi AB sama BE itu sama, jadi AB sama BE sama, maka sudut di depan sisi itu juga sama. Dalam hal ini adalah sudut ACB sama dengan BDE. Nah, yang ditanyakan adalah sudut ACB, berarti ACB ini bisa kita hitung dari BDE. Maka sudut ACB itu sama dengan BDE bisa ditulis dari 180 dikurangi 60 tambah 50, karena jumlah sudut-sudut dalam segitiga adalah 180. Sehingga bisa kita peroleh 180 kurangi 110 adalah 70 derajat. Ini sama dengan sudut ACB yang ditanyakan. Agar lebih jelas mengenai kekongruenan pada dua segitiga, ini saya berikan beberapa contoh mengenai bagaimana cara menunjukkan bahwa segitiga tersebut kongruen. Ada dua soal. Yang nomor satu, ini disuruh menunjukkan atau membuktikan bahwa segitiga ABC itu adalah kongruen dengan DF. Kemudian yang nomor dua juga sama. Baik, ya mari kita bahas. Jadi untuk menunjukkan atau membuktikan bahwa segitiga kongruen ini, maka kita harus mencari pasangan yang sesuai. Yang pertama adalah yaitu sisi AC itu sama dengan CD. Kenapa kok sama? Karena ini sudah diketahui ada keterangan strip ini menunjukkan sisi yang sama, berarti adalah kategori sisi. Kemudian yang kedua adalah sudut. Sudut ACB itu sama dengan ECD karena bertolak belakang. Jadi kalau ada dua garis yang bersilangan, maka sudut yang terbentuk yang bertolak belakang itu sama. Materi kelas
ya, materi SD dulu sudah dikenalkan. Jadi ini adalah materi kelas 7 dulu sudah dikenalkan ya, sudut. Kemudian yang berikutnya adalah sisi BC itu sama dengan CE. Ini juga diketahui panjang sisinya yang ada tandanya, berarti sisi. Karena ada 3 bagian yang diketahui sama, maka ini menunjukkan atau sudah terbukti bahwa segitiga ABC ini kongruen dengan DF karena menurut kriteria sisi, sudut, sisi. Kemudian yang nomor 2. Nah, nomor 2 adalah sama. Jadi kita akan membuktikan segitiga ABD. Jadi ABD saya beri warna agak berbeda, kemudian kongruen dengan BEA. Jadi kita buktikan pasangan-pasangan yang sama. Karena ada keterangan ini segitiga sama kaki, jadi ABC itu sama kaki, maka ada sudut yang sama besar yang berhadapan, yaitu sudut CAB itu sama dengan CBA. Nah, CAB itu sama dengan CBA karena sama kaki, berarti sudah sudut. Kemudian yang berikutnya adalah sisi. Nah, sisi AD ini sama dengan BE karena ada keterangan tanda yang sama, jadi sudah sisi. Yang berikutnya, kemudian yang ketiga adalah sudut ADB dengan BA. Ini adalah siku-siku, ada penunjuk tanda sama, ada siku-siku. Berarti sudah ada 3 bagian yang sama, maka segitiga ABD itu akan sama dengan BEA menurut kriteria sudut, sisi, sudut. Atau bisa kita, kalau menuliskan harus diurutkan, jadi kita ambil salah satu segitiga, misalkan ADB, maka yang pertama adalah sudutnya dulu, kemudian kedua adalah sisi, yang ketiga adalah sudut. Jadi sisi ini diapit oleh 2 sudut, jadi sudut, sisi, sudut. Jadi inilah cara menunjukkan atau membuktikan segitiga kongruen dengan kriteria-kriteria yang tadi ada 4, manakah yang memenuhi kondisi dari pasangan segitiga itu. Selanjutnya untuk soal yang ketiga, dan soal ini adalah masuk kategori hot, jadi sulit ya. Ada segitiga ABC, siku-siku sama kaki dengan panjang sisi AB itu sama dengan AC, jadi siku-siku sama kaki, AB AC itu sama 10. Kemudian BD adalah garis bagi sudut B. Panjang dia adalah, ini adalah soal pilihan ganda. Jadi mari kita bahas. Ini termasuk soal hot ya. Jadi untuk menyelesaikan ini, karena ini akan kita cari panjang DE. Nah, DE ini, maka kita buktikan dulu bahwa segitiga ABD ini apakah kongruen dengan EBD. Jadi kita tunjukkan dulu ABD ini kongruen dengan EBD dengan kriteria-kriteria yang tadi sudah kita pelajari. Jadi ada segitiga ABD dengan EBD ini yang beri warna berbeda. Kita buktikan. Jadi yang pertama, karena ini segitiga ABC itu siku-siku sama kaki di A, maka sudutnya adalah ini 45 derajat semua. Jadi ini 45, ini 45. Jadi di B sini 45, di C ini juga 45. Sekarang kita lihat sudut DAB itu sama dengan DEB. Jadi DAB itu DEB itu siku-siku, ada lambang siku-siku, berarti sudah sama, menunjukkan bahwa itu sudut. Kemudian yang berikutnya yaitu BD ini garis bagi. Jadi garis bagi itu garis yang ditarik dari salah satu sudut dan membagi sudut tersebut menjadi 2 sama besar. Karena itu garis bagi, maka sudut yang terbentuk itu yang terbagi itu sama. Jadi ABD itu sama dengan DBE ya. Jadi ini DBE sama. DBE atau DBC itu sama ya. Jadi yaitu bisa saya beri tanda, ini adalah titik-titik menunjukkan sama. Selanjutnya ini adalah sudut. Kemudian yang berikutnya adalah sisi. Sisi BD ini dimiliki oleh 2 segitiga, jadi karena berimpitan ya. Jadi kalau BD ini juga dimiliki 2 segitiga berimpit, maka sama, berarti adalah sisi. Nah, selanjutnya yang karena ini sudah ada 3 kriteria yang sama, ada 3 pasangan yang sama, berarti terbukti bahwa segitiga ABD ini kongruen dengan segitiga ABD menurut kriteria yaitu sudut, sudut, sisi. Selanjutnya karena kongruen, ini akan diikuti pula oleh pasangan sisi-sisi yang lain. Maka kalau AB itu akan sama dengan BE, jadi 10. Jadi BE ini juga 10. Nah, selanjutnya kemudian panjang AD itu sama dengan DE. Nah, saya kasih tanda ini sama.
Nah, kemudian karena segitiga AJB itu 45, jadi ini 45 derajat, maka sini juga 45 karena siku-siku. Berarti ini adalah segitiga siku-siku sama kaki. Karena siku-siku sama kaki, berarti panjang CE itu juga sama. Jadi DE itu sama dengan CE. Nah, langkah berikutnya akan kita cari panjang BC dengan Pitagoras. Jadi Pitagoras itu kalau mencari panjang BC maka akar dari jumlah kuadrat sisi-sisi tegaknya, jadi 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat karena sama dengan akar 200, karena 100 tambah 100 200, akar 200 ini kita sederhanakan ketemu 10 akar 2. Nah 10 akar 2 ini adalah panjang BC. Nah yang kita cari itu panjang DE. Nah DE sendiri adalah sama dengan CE, maka panjang DE itu sama dengan CE, berarti bisa kita peroleh BC itu dikurangi BE. Nah, BC dikurangi BE. Nah, yaitu sama dengan 10 akar 2 kurangi 10 cm. Maka jawabannya adalah yang B. Nah, demikian untuk materi kekongruenan bangun datar mulai bangun segi N, segi 4 dan seterusnya, kemudian pada segitiga. Semoga anak memahami materi kekongruenan, tetap semangat belajar darinya. Sampai ketemu di materi kesebangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.